Oke, kita mulai saja ya untuk presentasi dari kelompok 2 kampus Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Untuk malam ini presentasi dari kampus Cikarang kelompok kedua dengan judul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Komputerisasi Piutang dan Hutang Usaha pada PT Victory Provindo Industri. Waktu dan tempat, Ibu persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 2, saya Lutno Septiani serta rekan saya Siti Rizka Triani dan Bernadetta Larasati. Kami di sini akan mempresentasikan hasil riset pada PT Victory Provindo Industri dengan judul Analisa Sistem Informasi Akuntansi Komputerisasi Piutang dan Hutang Usaha. Ruang lingkup. Adapun ruang lingkup dalam penulisan ini membahas tentang sistem informasi akuntansi, piutang, dan hutang usaha pada PT Victory Provindo Industri. Berikut struktur organisasi pada PT Victory Provindo Industri. Adapun fungsi dari bagian yang pertama direktur, yaitu untuk memimpin perusahaan, mengelola bisnis dan menyusun strategi bisnis untuk kemajuan perusahaan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan, menentukan dan memilih staf-staf yang membantu dalam perusahaan, serta menyetujui anggaran belanja perusahaan, dan melakukan pengadaan rapat dengan semua jajaran pada perusahaan. Dan yang kedua ada HR dan GA. Fungsinya untuk mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia pada perusahaan, mengelola pengadaan barang serta fasilitas operasional kantor. Yang ketiga ada sales. Fungsinya untuk menawarkan produk ke konsumen dan meyakinkan calon pelanggan, mengarahkan sasaran, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan yang terakhir menginput inquiry dan sales order. Kemudian yang keempat ada purchasing. Menyusun daftar pengadaan barang dan jasa, menghubungi supplier untuk mendapatkan penawaran yang terbaik, membantu dan mengirim purchase order, melacak pengiriman, dan mengecek kualitas barang atau jasa yang sesuai dengan purchase order. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan finance untuk melakukan pembayaran. Dan yang keenam, ada warehouse. Fungsinya untuk menerima, menyimpan, dan mengirim barang. Yang keenam, ada finance. Fungsinya untuk membuat sales invoice, mengumpulkan dana perusahaan, serta menyalurkan dana, dan membuat laporan keuangan. Yang ketujuh ada automation. Fungsinya untuk membantu memecahkan masalah dalam bidang automation. Yang kedelapan ada electrification, yaitu membantu memecahkan masalah dalam bidang elektrikal. Dan yang terakhir ada mechanical. Fungsinya membantu memecahkan masalah dalam bidang mekanikal. Baik, selanjutnya proses bisnis sistem berjalan. Yang pertama, sistem piutang usaha. Proses dimulai ketika customer mengirimkan permintaan barang, kemudian sales akan melakukan input inquiry. Tahap berikutnya, purchase akan input quotation dan sales mengirimkan penawaran kepada customer.
Jika customer sudah konfirmasi, maka customer akan menerbitkan purchase order. Selanjutnya, sales admin input sales order. Bagian warehouse akan melakukan cek barang. Jika tersedia, maka akan mengeluarkan barang dan delivery note. Finance akan mengecek sales invoice untuk customer. Penjualan tersebut tercatat sebagai hutang usaha karena pembayaran dilakukan secara kredit. Yang kedua ada sistem hutang usaha. Proses dimulai ketika barang yang diminta customer tidak tersedia di warehouse. Maka purchase akan menerbitkan purchase order kepada supplier. Selanjutnya supplier mengirimkan barang serta tagihannya. Tahap selanjutnya purchase input, purchase dispatch, dan approve oleh bagian warehouse. Dan finance akan mencatat tagihan sebagai hutang usaha dan input purchase invoice. Baik Ibu, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Siti Rizka Triani. Baik Bu, selanjutnya saya lanjut kepada use case diagram. Di sini ada use case diagram PT Victory Provindo Industri. Ada 4 aktor yang terjadi di PT Victory Provindo Industri. Yang pertama ada sales, ada purchase, ada warehouse, dan ada finance. Untuk sales, di sini mereka bisa mengakses sistem untuk mengelola inquiry dan mengelola sales order. Untuk mengelola inquiry dan sales order tersebut, user atau sales harus melakukan login terlebih dahulu kepada sistem ERP Next. Nah, di sini ada mengolah inquiry. Di situ ada melihat inquiry dan membuat, menghapus, mengubah inquiry. Untuk melihat inquiry, ini bisa diakses oleh purchase. Kenapa? Karena purchase akan membuat penawaran berdasarkan inquiry yang telah dibuat oleh sales. Ke bagian purchase di sini dapat mengakses untuk mengelola purchase order, melihat inquiry, serta membuat atau mengubah purchase receipt, dan mengelola quotation. Mengelola quotation terdiri dari membuat, mengubah, dan menghapus quotation. Kemudian ada melihat quotation. Melihat quotation ini dapat diakses, dapat dilihat oleh sales. Kenapa? Karena di sini sales harus mengirimkan quotation tersebut kepada customer. Dan untuk aktor yang selanjutnya yaitu warehouse. Warehouse di sini dapat mengakses sistem untuk mengelola stok yang ada di gudang. Untuk mengelola ini, tetap bagian warehouse tetap harus login terlebih dahulu kepada sistemnya. Mengelola stok itu terbagi beberapa, ada melihat delivery note, membuat mengubah delivery note, melihat purchase receipt, approve purchase receipt, dan membuat dan mengubah purchase receipt. Di sini bagian purchasing akan membuat purchase receipt, kemudian akan di-approve oleh bagian warehouse. Kenapa? Karena barang tersebut akan masuk ke gudang. Ketika barang tersebut dari purchase sudah diserahkan kepada gudang atau warehouse, maka bagian warehouse akan meng-approve atau mensubmit purchase tersebut di dalam sistem. Dan di sini ada melihat purchase dan melihat delivery note. Di sini dapat diakses oleh finance untuk membuat tagihan invoice, purchase invoice maupun sales invoice. Aktor yang keempat di sini ada finance. Finance di sini memiliki akses di sistem untuk mengelola account payable dan account receivable. Dan finance juga dapat mengakses sales order, melihat purchase receipt, melihat purchase order, dan melihat delivery note. Fungsinya untuk apa? Ketika finance mendapatkan tagihan,
maka finance harus membuat purchase invoice dari supplier itu, tagihan dari supplier, finance input menjadi purchase invoice, dan itu harus tarik dari purchase receipt, bahwa bukti bahwa barang tersebut sudah diterima di sistem. Dari purchase invoice tersebut bakal menghasilkan rekapan atau report account payable. Dan untuk bagian piutangnya, finance akan mengeluarkan sales invoice ketika sudah ada delivery note dari sistem. Finance akan membuat sales invoice tersebut akan tercatat sebagai account receivable. Selanjutnya, kita lanjut ke activity diagram pada PT Victory Propindo Industri. Dimulai dari customer yang mengirimkan list permintaan barang kepada sales. Sales di sini akan menerima permintaan dari customer tersebut. Kemudian, bagian purchase akan membuat penawaran. Selanjutnya, penawaran tersebut akan dikirimkan oleh sales kepada customer. Ketika customer sudah mengkonfirmasi dan setuju dengan penawaran dari PT Victory Propindo Industri, customer akan menerbitkan purchase order. Purchase order tersebut akan disubmit atau diinput di sistem oleh sales. Dia akan menerima purchase order dari customer. Selanjutnya, mengkonfirmasi ke bagian warehouse. Di sini ada dua pilihan, apakah barang tersebut tersedia atau tidak. Jika barang tersebut tersedia, maka bagian warehouse akan mengirimkan barang. Kemudian, bagian finance akan membuat tagihan kepada customer. Karena tagihan ini sistemnya dihutangkan, maka tagihan ini akan tercatat di finance sebagai piutang usaha. Selanjutnya, untuk tadi pilihan yang kedua, ketika barang tidak tersedia di gudang, bagian purchase akan membeli barang atau membuka PO kepada supplier. Supplier menerima pembelian dari PT Victory Propindo Industri, kemudian mereka akan mengirim barang serta tagihannya. Kemudian barangnya diterima oleh purchase dan tagihannya diserahkan kepada finance. Finance menerima tagihan tersebut dan mencatat tagihan tersebut sebagai hutang usaha karena sistem pembayarannya dikreditkan. Baik, selanjutnya kita masuk ke dokumen. Di sini kita akan menjelaskan terlebih dahulu dokumen piutang usaha. Yang pertama, dokumen masukan, yaitu bentuk masukan yang berupa dokumen yang diolah dalam proses yang dapat menghasilkan keluaran. Sedangkan dokumen keluaran yaitu dokumen yang dihasilkan dari proses input. Untuk proses piutang usaha, dokumen masukannya itu ada purchase order dari customer serta delivery note yang sudah ditandatangani oleh pihak customer, membuktikan bahwa barang tersebut sudah diterima oleh customer. Kemudian ketika masuk ke sistem, maka akan mencetak dokumen keluaran yaitu sales invoice. Sales invoice yaitu tagihan atau invoice yang dikeluarkan oleh PT Victory Propindo Industri kepada customer. Dari hasil invoice ini akan membuat laporan account receivable yang dapat dicetak di dalam sistem dan ini akan dilaporkan kepada direktur. Kemudian kita lanjut ke hutang usaha. Dokumen masukan hutang usaha itu yaitu ada invoice dan delivery note dari supplier. Di sini kita harus mensamakan barang yang ada di invoice itu harus sama dengan delivery note. Dan kita juga harus memastikan bahwa delivery note itu sudah ditandatangani oleh pihak purchase-nya PT Victory Propindo Industri yang menandakan bahwa barang tersebut sudah diterima baik oleh PT Victory Propindo Industri. Maka selanjutnya dengan dokumen masukan tersebut,
finance dapat menginput yang namanya purchase invoice. Di sini, finance menginput untuk menjadi data account payable agar terlihat di sistem lebih mudah dan kita lebih mengetahui kapan jatuh temponya tagihan tersebut. Dari hasil dokumen masukan tersebut akan tercetak report account payable. Di situ akan tertulis rekapan-rekapan hutang usaha kita kepada supplier. Baiklah Bu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, Bernadetta Larasati. Baik, materi selanjutnya yaitu permasalahan dari analisa yang kami lakukan pada PT Victory Provindo Industri. Dari hasil analisa dan pengamatan pada PT Victory Provindo Industri, terdapat permasalahan pokok yang khususnya terjadi pada piutang, yaitu tanggal jatuh tempo yang tercatat di sistem perusahaan berbeda dengan data pada customer. Biasanya hal ini terjadi pada customer yang berdomisili di luar Jabodetabek karena tagihan dan barang dikirim via ekspedisi, sehingga tagihan diterima tidak sesuai dengan tanggal terbitnya tagihan. Misalnya, terdapat tagihan tanggal 1 November, kita input di sistem ERP Next itu pada tanggal 1 November pada saat barang tersebut atau invoice tersebut dibuat, dan kemudian biasanya jika dikirim lewat ekspedisi itu memakan waktu 1 sampai 7 hari. Jadi itu yang membuat tagihan diterima customer itu berbeda sampainya dari yang ada di sistem PT Victory Provindo Industri. Dari permasalahan tersebut, kami menyarankan pemecahan masalah. Perusahaan dapat membuat catatan tersendiri terutama pada Microsoft Office yaitu Excel dengan mencatat tanggal jatuh tempo piutang yang disesuaikan dengan tanggal dokumen tagihan diterima supaya memudahkan dalam penagihan piutang kepada customer. Dari analisa pada PT Victory Provindo Industri, kami menyimpulkan penggunaan ERP pada PT Victory Provindo Industri yaitu sudah tercatat dengan baik, yaitu untuk pencatatan piutang dan hutang usaha. Kemudian dari pencatatan piutang usaha yang sudah akurat, itu mengakibatkan PT Victory Provindo Industri dapat mengelola hutang sesuai dengan pengamatan dan perencanaan jangka panjang, dan juga memberikan keuntungan pada PT Victory Provindo Industri atas risiko terjadinya piutang tak tertagih. Dan itu semua membuat cash flow PT Victory Provindo Industri berjalan dengan baik. Kami memiliki saran untuk PT Victory Provindo Industri atas kekurangan dan permasalahan pokok yang terdapat pada ERP. Sebaiknya PT Victory Provindo Industri memberi akses ERP Next kepada customer dan supplier guna mempercepat dan mempermudah proses siklus akuntansi khususnya piutang dan hutang usaha. Berikut daftar pustaka dari analisis yang kami lakukan. Baik, sebelum mengakhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi, MKom MM MPD IPU, selaku Rektor Universitas Binasara Informatika, kepada Ibu Diah Puspitasari MKom,
selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, kepada Bapak Adi Supriyatna, MKom, selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada Ibu Trihartati, MKom, selaku dosen Sistem Informasi Akuntansi yang sudah meluangkan waktu dan tenaga pikiran untuk membantu kami dalam menyelesaikan analisa ini. Kepada Bapak Erik Sutanto, selaku Direktur PT Victory Provindo Industri, kepada Ibu Fitrianti Apriliana, selaku Finance Manager PT Victory Provindo Industri, dan kepada seluruh staf PT Victory Provindo Industri. Sekian presentasi dari kami tentang analisa piutang dan hutang dagang terkomputerisasi PT Provindo Industri. Apabila terdapat kesalahan kata dan sikap, kami mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.